Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 dalam tema Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai kekuatan spiritual yang senantiasa menginspirasi kami untuk hidup benar dan setia di hadapan Tuhan. Karena itu meteraikanlah firman-Mu di hati dan pikiran kami ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sedia untuk belajar firman. Berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca kitab Yeremia pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 dalam perikop janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Dan akan terdengar lagi suara kegirangan
dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yeremia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi pengalaman dan itu kenyataan bahwa manusia seringkali ingkar janji. Bahwa kadangkala manusia lupa akan apa yang telah ia janjikan. Bahkan juga kadang manusia pura-pura lupa dengan janjinya. Karena itu ada lagu dalam bahasa Manado mengatakan, mana itu janji yang ngana ada bilang. Karena sekali lagi manusia seringkali ingkar janji, lupa dengan janjinya, dan pura-pura lupa dengan apa yang ia janjikan. Namun saudara, Tuhan Allah dia tidak pernah ingkar janji. Sekali Tuhan berjanji, pasti janji itu digenapi. Janji itu ditepati. Bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Karena itu ada lagu janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat. Janji Tuhan bagaikan fajar di pagi hari, tidak pernah terlambat. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Tapi janji Tuhan yang adalah ya dan amin selalu tepat pada waktunya. Bahwa sekali Tuhan berjanji, janji itu pasti digenapi. Dan itulah menjadi pengalaman iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa ketika Tuhan berjanji, pasti dia menggenapi janjinya. Dan kita merasakan bahwa luar biasa ketika janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Nabi Yeremia, dia mendapatkan janji Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah konteks bacaan kita memang bangsa Israel pada waktu itu belum dibuang ke Babel. Nah kita tahu bersama bahwa mengapa Israel itu dibuang karena dosa mereka, karena kejahatan mereka, karena mereka melacurkan diri dengan ilah-ilah lain. Mereka menomorduakan Tuhan, mereka tidak setia lagi kepada Tuhan Allah. Bukankah Allah itu adalah cemburu ketika manusia menomorduakan Tuhan, ketika manusia tidak lagi setia kepada Tuhan? Karena itu dengan segala kejahatan, dengan segala dosa yang sudah bertumpuk yang dilakukan baik oleh bangsa Israel bagian selatan dengan ibu kota Yerusalem yang disebut dengan bangsa Yehuda, tetapi juga bagian utara bangsa Israel yang disebut dengan bangsa Israel dengan ibu kota Samaria. Nah saudara-saudara, mereka melakukan kejahatan. Karena itu Tuhan harus memproses, membentuk kehidupan mereka untuk taat kepada Tuhan melalui pembuangan. Namun saudara, sebelum pembuangan, janji Tuhan itu dinyatakan kepada Yeremia. Kita tahu bersama bahwa Yeremia ketika dia menjadi seorang nabi masih ada dalam kandungan. Tuhan Allah telah membentuk Yeremia untuk menyampaikan suara profetis, suara kenabian bagi bangsa Israel yang adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka memberontak. Kita dapat baca dalam Yeremia pasalnya yang pertama.
Ketika Tuhan memanggil Yeremia, Yeremia katakan, Tuhan, aku ini masih muda, aku tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan menguatkan, meneguhkan Yeremia untuk dia memiliki keberanian, dia memiliki semangat untuk menyampaikan suara Tuhan bagi bangsa Israel, bagi bangsanya, supaya mereka mengalami pertobatan. Dan pada akhirnya Yeremia dengan keberanian, dengan roh yang Tuhan berikan, maka dengan lantang, dengan berani, dengan tegas, Nabi Yeremia menyampaikan suara Tuhan kepada mereka. Nah, sekali lagi, belum terjadi pembuangan, tetapi Tuhan telah berjanji. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang akan memulihkan mereka, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, Tuhan yang akan memberikan kesejahteraan kepada bangsa Israel. Nah, saudara, dikatakan bahwa sesungguhnya ayatnya yang ke-6, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberi kesehatan, Tuhan akan memberikan kesejahteraan, Tuhan akan memberikan keamanan. Nah, saudara-saudara, hal ini bukan saja dalam bentuk fisik, tetapi spiritual. Tuhan sendiri akan memulihkan bangsa Israel. Iman mereka dipulihkan agar supaya mereka menjadi kuat, menjadi taat, dan menjadi setia kepada Tuhan Allah. Bahkan di ayatnya yang ke-9 juga dikatakan, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Menjadi ternama, terpuji, terhormat bagi Tuhan Allah. Sebab bukankah bangsa Israel adalah milik kepunyaan dari Tuhan Allah sendiri, umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi karena mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka telah melacurkan diri, maka Tuhan harus menghukum mereka. Kota Yerusalem akan menjadi sunyi sepi. Kota Yerusalem itu akan menjadi kota yang tidak berpenduduk, yang tidak ada kesejahteraan, tidak ada keamanan. Tetapi janji Tuhan adalah janji yang pasti. Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Tuhan memberi kesejahteraan, Tuhan akan memberi keamanan. Bahkan kegirangan akan teralami kembali ketika bangsa Israel sekian tahun mereka dibuang di Babel. Tapi pada akhirnya Tuhan sendiri dengan kasih-Nya, dengan kebaikan Tuhan yang mengembalikan bangsa Israel ini untuk bangun kembali kota Yerusalem dengan bait Allah yang awalnya dibangun oleh Raja Salomo begitu megah. Tapi karena dosa mereka, bait Allah pada waktu mereka akan dibuang, bait Allah itu dihancurkan. Tapi pada akhirnya semua dipulihkan sehingga kota Yerusalem akan menjadi kota kegirangan. Bahkan akan ada penduduk, akan ada juga hewan-hewan, dan akan ada kehidupan yang baru di kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa pesan firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada kita? Bahwa pertama, janji Tuhan adalah janji yang digenapi, yang ditepati, ya dan amin. Karena itu saudara, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya problem, ketika kita punya masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Di ayatnya juga yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, dalam situasi apapun, mari kita datang kepada Tuhan Allah. Kita berseru kepada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan Allah akan memulihkan kehidupan kita. Disadari bahwa manusia penuh dengan keterbatasan, manusia penuh kekurangan, manusia penuh dengan kelemahan. Manusia sering kali melakukan dosa, jatuh bangun karena keegoisan, karena keangkuhan, dan karena kedegilan hati kita. Sama seperti bangsa Israel. Tapi saudara, Tuhan Allah mengingatkan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang.
Kita berseru kepada Tuhan. Kita mohon pemulihan dari Tuhan Allah. Kita memohon agar supaya kita disembuhkan. Bukan karena sakit fisik saudara. Tapi terkadang saudara sakit pikiran. Pikiran kita jadi krodit, jadi kacau. Karena berbagai masalah dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa bayangkan saudara. Kalau dalam perjalanan kehidupan kita, misalnya kita mengalami kemacetan, krodit lalu lintas, maka kita yang pusing. Maka demikian pun kehidupan kita. Kalau kita mengalami kekacauan dalam kehidupan, pikiran jadi krodit, jadi kacau, maka kita kehilangan semangat. Kita tidak punya effort untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Tapi mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang. Mari juga kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Dosa itu saudara jangan diedit. Karakter yang harus diedit. Dosa itu harus di-delete. Dosa itu harus dihapus. Harus kita tanggalkan. Sebab dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu tidak akrab. Dosa yang membuat pikiran kita jadi krodit. Dosa yang membuat kita kehilangan kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Bahkan kecintaan terhadap keluarga kita. Saudara, mari kita delete dosa kita. Dosa dalam bentuk apapun saudara. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Namanya hal yang menyakiti hati Tuhan. Hal-hal yang membuat orang lain juga kecewa. Itu adalah dosa. Mari saudara kita introspeksi kehidupan kita. Firman yang kita renungkan setiap hari, setiap minggu. Itu menjadi patron bagi kita. Itu menjadi satu cemeti bagi kita. Menjadi kekuatan spiritual. Bahwa hanya di dalam Tuhan kita akan mengalami kesembuhan. Hanya di dalam Tuhan kita akan mengalami pemulihan. Bahkan Tuhan akan membuat hati kita penuh dengan damai, penuh dengan rasa sukacita, penuh dengan rasa sejahtera. Dan ketika saudara kita terus berdoa, bermohon, meminta campur tangan Tuhan, yakin bahwa janji pemulihan Tuhan tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tapi tepat pada waktunya. Itulah pengalaman iman kita. Karena itu seperti bangsa Israel yang mengalami kehidupan jatuh bangun. Ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, ada penghukuman, ada konsekuensi dari setiap dosa, dari setiap kesalahan yang dilakukan. Maka itulah juga kehidupan kita saudara. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam dosa. Tuhan menginginkan kita hidup dengan segala kebaikan-kebaikan. Tuhan ingin supaya kita hidup menjadi berkat. Tuhan menginginkan supaya kehidupan kita memberi warna yang baik. Tuhan menginginkan supaya kita jadi garam, jadi terang bagi orang lain. Tuhan menginginkan agar supaya kehidupan kita bisa mengedukasi orang lain. Tuhan menginginkan dimanapun kita berada, kita menjadi dokumen-dokumen yang hidup, yang mampu dilihat, dibaca, disaksikan orang lain, memancarkan keteladanan, sehingga lewat karakter dan kehidupan kita, orang lain pun akan memuji Tuhan, orang lain pun akan menyenangkan hati Tuhan, orang lain pun akan beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara, mari dalam kehidupan kita, ketika kita punya komitmen yang tepat, saya percaya Yesus bukan sekedar status di KTP, tapi percaya Yesus, kita percaya dan kita mampu menerjemahkan keyakinan kita, kepercayaan kita lewat perbuatan-perbuatan nyata. Di dalamnya Tuhan pasti dipermuliakan. Karena itu dalam situasi apapun saudara, ketika kita ada dalam problem hidup, ketika kita punya masalah, punya pergumulan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan pulihkan kita, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan jamah kita, Tuhan bentuk hati kita, Tuhan pulihkan pikiran kita. Kita mengalami suatu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Allah. Dan ketika juga saudara kita punya kehidupan di dalamnya ada sukses, ada keberhasilan, jangan pernah melupakan Tuhan.
Sebab ketika kita melupakan Tuhan, itu adalah tanda awas bahaya saudara. Kita akan kecewa, kita akan gagal. Tetapi ketika kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, sebagaimana Paulus katakan, hidup ini adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dia adalah Tuhan, Dia empunya, Dia pemilik kehidupan kita. Hidup kita bersumber dari Tuhan, tujuannya untuk Tuhan. Maka lakukanlah apa yang baik, lakukanlah apa yang benar, dan nikmati kasih setia Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Bahwa ketika kita berjanji untuk setia di hadapan Tuhan, jangan ingkari janji kita, komitmen kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Tetapi dengan iman kita, mampu kita terjemahkan hal yang baik, hal yang benar. Kita punya usaha, punya effort untuk terus mencintai, mengasihi Tuhan, supaya kita tidak mengalami kesengsaraan, keterpurukan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan akan pulihkan kehidupan kita, Tuhan akan pulihkan pribadi kita, Tuhan pulihkan keluarga kita. Bahkan sekarang juga saudara, ketika ada anggota keluarga yang sakit, atau barangkali Bapak Ibu yang sementara mendengarkan video ini mengalami sakit fisik, yakin kalau Tuhan masih berkenan kita menikmati hidup, pasti kita akan mengalami mujizat yang nyata. Seperti seorang penyanyi, yaitu Celine Dion. Dia sangat terkenal, tapi suatu saat dia mengalami sakit. Tapi dia katakan bahwa suatu saat saya akan sembuh, saya akan menyanyi lagi di atas panggung. Dia mengalami mujizat Tuhan, dan apa yang menjadi doanya, perkataannya, permohonannya benar. Dia sembuh dan dia bisa menyanyi dengan suara yang indah dan suara yang merdu. Bukankah juga saudara, kita semua akan mengalami mujizat Tuhan ketika dalam keadaan sakit? Maka minta kesembuhan, minta pertolongan Tuhan. Ketika kita punya masalah, minta Tuhan berikan solusi, Tuhan beri kekuatan, kemampuan bagi kita menghadapi problem. Kita punya solusi bersama-sama dengan Tuhan, dan kita masih tetap tegak berdiri. Kesejahteraan akan kita alami, pemulihan akan kita rasakan ketika kita ada bersama dengan Tuhan, karena janjinya adalah janji yang pasti. Sekali Tuhan berjanji, janji itu akan digenapi, dan kita sendiri yang merasakan, mengalami mujizat Tuhan itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika kita yakin, percaya, dan ketika kita berdoa, bersujud sembah kepada Tuhan, pasti kita mengalami mujizat yang luar biasa. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan sungguh baik. Janjimu ya dan amin. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan, pemulihan dalam situasi apapun kami. Bukan cuma sakit fisik, tapi juga ketika spiritual kami sakit. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami dalam keterbatasan kami. Mari Engkau hadir dalam setiap pergumulan hidup kami. Ketika kami angkat tangan, pasti Tuhan akan campur tangan, memberikan solusi yang baik dari setiap permasalahan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, mereka yang mengalami sakit fisik yang sementara nonton video ini, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan pulihkan. Bahkan mereka yang mengalami problem apapun, hamba-Mu menyerahkan supaya mereka tetap kuat, tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan. Yakin bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tapi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu. Tuhan pakai media YouTube ini sebagai sarana menjangkau banyak orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka semua terberkati. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like, jempol, berikanlah komentar yang membangun,
Dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.